Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Ahmad Arifa. Senang sekali bisa kembali lagi membuat konten seputar CPNS 2024. Untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi penting seputar tes CPNS 2024. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit sharing tentang tahapan seleksi CPNS 2024. Secara umum, seleksi tes CPNS 2024 ini masih sama seperti yang dulu-dulu ya, terdiri dari yang pertama seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan juga seleksi kompetensi bidang. Nah, kita lihat tanggal-tanggalnya. Ini perlu dicatat ya teman-teman ya, jangan sampai kita terlewat dari batas tanggal yang telah ditentukan. Yang pertama yakni pengumuman seleksi, yakni sudah mulai dari kemarin 19 Agustus sampai dengan 2 September 2024. Di sini pemerintah mengumumkan formasi CPNS yang tersedia di berbagai instansi pemerintah beserta persyaratan umum dan khusus yang harus dipenuhi oleh calon pelamar. Yang kedua yakni pendaftaran seleksi. Pendaftaran seleksi, calon peserta ini melakukan pendaftaran secara online melalui portal SSC ASN. Pada tahap ini, pelamar juga diwajibkan untuk mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan formasi yang dilamar. Nah, ini tanggalnya yaitu tanggal 20 Agustus sampai dengan 6 September 2024. Yang ketiga, seleksi administrasi. Nah, setelah teman-teman semuanya sudah mendaftar dan juga sudah melengkapi berkas yang telah disyaratkan, selanjutnya ada seleksi administrasi. Ini untuk verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yang teman-teman unggah. Peserta yang memenuhi syarat administrasi akan dinyatakan lolos untuk mengikuti tahap berikutnya. Lalu setelah seleksi administrasi selesai, nanti akan diumumkan. Diumumkannya sekitar tanggal 14 sampai dengan 17 September 2024. Nah, di sini teman-teman masih mempunyai kesempatan atau masa sanggah seleksi administrasi apabila merasa dokumen yang teman-teman kumpulkan sudah lengkap tapi mungkin dinyatakan tidak lolos. Di sini teman-teman diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan terhadap hasil verifikasi dokumen. Yang keenam, nantinya teman-teman akan mendapatkan jawaban sanggah di tanggal 18 sampai dengan 22 September 2024. Jika memang peninjauan oleh panitia tadi terdapat kesalahan, mungkin teman-teman bisa dinyatakan lolos. Jadi usahakan kalau bisa kita tidak usah melewati tahapan sanggah ini ya. Kalau bisa teman-teman semuanya sudah melengkapi berkas persyaratan sesuai yang disyaratkan oleh instansi masing-masing. Lalu baru nanti di tanggal 21 sampai tanggal 27 September 2024 keluar hasil akhir seleksi administrasi setelah proses masa sanggah itu tadi. Nah, tahapan yang kedua yaitu seleksi kompetensi dasar. Untuk teman-teman peserta CPNS 2024 yang setahun sebelumnya yakni tahun 2023 sudah pernah mengikuti seleksi CPNS namun belum berhasil. Ini teman-teman bisa menggunakan nilai SKD CPNS 2023 untuk mengikuti seleksi SKD 2024. Jadi teman-teman bisa tidak usah tes lagi, hanya menggunakan nilai SKD CPNS tahun 2023. Tapi ini sebaiknya dipakai dengan catatan nilainya itu tinggi ya teman-teman ya. Jadi kadang bobot soal tiap tahun kan beda-beda. Kalau memang teman-teman sudah merasa nilai teman-teman tahun 2023 itu sudah tinggi, boleh saja teman-teman menggunakan nilai SKD 2023. Tapi kalau misalnya nilai SKD teman-teman di tahun 2023 itu dirasa masih rendah, sebaiknya ikut tes SKD lagi. Nah, setelah itu kalau memang ada nilai SKD yang diunggah atau diajukan di seleksi CPNS 2024 ini nantinya di tanggal 29 September sampai dengan 1 Oktober 2024. Nah, inilah penarikan data final SKD CPNS yang tahun sebelumnya. Tahap ketiga yakni penjadwalan SKD CPNS di tanggal 22 sampai 8 Oktober 2024. Berikutnya pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKD CPNS, yakni tanggal 9 sampai dengan 15 Oktober 2024. Berikutnya pelaksanaan SKD CPNS di tanggal 16 Oktober sampai dengan 14 November 2024. Nah, pelaksanaannya ini nanti ada beberapa titik lokasi
yang bisa teman-teman pilih ya. Lalu berikutnya pengolahan nilai SKD CPNS 2024. Ya, ini di tanggal 23 Oktober sampai 16 November 2024. Setelah teman-teman sudah melewati seleksi pelaksanaan SKD tadi, nanti nilai teman-teman diolah, di ranking kira-kira mana nilai yang tertinggi dan berhak lolos ke tahap SKB. Nah, itu nanti diumumkan di tanggal 17 sampai dengan 19 November 2024. Kalau nanti teman-teman berhasil masuk perankingan SKD, nilainya termasuk 3 besar, biasanya diambil 3 besar tertinggi dari jumlah formasi. Misalnya formasinya nanti ada 1, berarti yang diambil peserta yang lolos SKB itu nanti jumlahnya ada 3. Kalau misalnya formasinya ada 2, nanti yang diambil 6. 3 besar dikali jumlah formasinya. Kalau jumlah formasinya 2 berarti 3 kali 2. Kalau jumlah formasinya nanti ada 5 berarti 3 kali 5, 15. Nah, ini tahapan yang paling penting sekali. Biasanya kalau misalnya sudah lolos SKD, itu nanti ini perjuangan akhirnya ini di SKB ini. Nah, ini pelaksanaan SKB CPNS non CAT, mungkin ada yang wawancara, tes psikologi dan sebagainya, itu di tanggal 20 November sampai dengan 17 Desember 2024. Selanjutnya, pemetaan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT. Nah, ini yang kalau tes tertulis atau CAT itu di tanggal 20 sampai 22 November 2024. Berikutnya, pemilihan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT, yaitu pada tanggal 23 sampai 25 November 2024. Yang keempat, penarikan data final SKB CPNS di tanggal 26 sampai dengan 28 November 2024. Lalu penjadwalan SKB CPNS dengan CAT di tanggal 29 November sampai 3 Desember 2024. Lalu pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKB CPNS dengan CAT di tanggal 4 sampai 8 Desember 2024. Nah, ini pelaksanaannya hari-hari yang mendebarkan, yaitu pelaksanaan SKB CPNS di tanggal 9 sampai 20 Desember 2024. Ini yang menentukan teman-teman semuanya itu nanti lolos menjadi CPNS atau gagal. Nah, itu tadi tahapan yang harus teman-teman lalui. Selanjutnya, setelah proses seleksi itu nanti kita tinggal menunggu integrasi nilai dan pengumuman hasil CPNS 2024 di tanggal 17 Desember 2024 sampai 4 Januari 2025. Lalu diumumkan pengumuman hasil CPNS-nya yaitu di tanggal 5 sampai 12 Januari 2025. Yang ketiga, masa sanggah di tanggal 13 sampai 15 Januari 2025. Nah, ini masa sanggah seperti pada saat SKD tadi ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin ada kekeliruan atau kesalahan atau mungkin ada kecurangan, nah ini bisa diajukan di masa sanggah ini, yaitu di tanggal 13 sampai 15 Januari. Lalu yang keempat, jawab sanggah di tanggal 19 Januari terakhir. Lalu pengolahan seleksi hasil sanggah di tanggal 15 sampai 20 Januari 2025. Yang keenam, pengumuman pasca sanggah di tanggal 16 sampai 22 Januari 2025. Ini finalnya nanti. Siapa aja yang lolos ditetapkan menjadi CPNS 2024. Selanjutnya, kalau memang sudah dinyatakan lolos, nanti teman-teman akan mengisi DRH NIP CPNS. Lalu usul penetapan NIP CPNS di tanggal 22 Februari sampai 23 Maret 2025. Alur pendaftaran lengkapnya bisa disimak. Teman-teman bisa memperhatikan proses pendaftaran di pengisian pendaftaran di web SSCASN ini nanti apa saja, simak baik-baik. Lalu teman-teman memilih formasi, lalu proses seleksi administrasi, dan teman-teman semuanya mengikuti seleksi kompetensi, baik seleksi kompetensi dasar maupun seleksi kompetensi bidang. Nah, ini kemarin pengumuman resmi yang diumumkan oleh BKN. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dengan tahapan seleksi CPNS 2024. Semoga teman-teman semuanya lulus seleksi CPNS 2024 sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. See you next time.